Hai sobatku mistik mustika dimanapun Anda berada, saya mau me melerai saya mau melerai energi istri pertama yang bertengkar dengan istri kedua atau, eee, mantan istri dengan istri. Jadi di sini sekali lagi ada urusan dengan anak-anak, ada urusan dengan harta benda. Ada yang menjadi perebutan lah gitu loh di dalam urusan dengan istri dan mantan istri gitu ya. Saya mengambil ini untuk yang resonate saja ya. Cerita ini bisa diambil untuk menjadi bahan pertimbangan ya. Karena ini yang terjadi dengan saya dan mantan suami saya dan suami saya. Jadi, mantan suami saya punya istri baru. Dia secara energi bertengkar dengan saya, yang melibatkan anak saya. Ini saya ambil contoh diri saya sendiri aja ya. Sebenarnya ini untuk semua, istri pertama atau mantan istri, eee, istri pertama dan istri kedua yang terjadi percekcokan, secara energi ataupun secara, real. Ini cerita untuk Anda. Jadi di sini, ada yang direbutkan. Kalau Anda tidak ada yang direbutkan, maka tidak ada, ini bukan masalah Anda, ya. Kalau Anda sudah damai-damai saja bersama, mantan istri dengan Anda dengan suami, berarti ini cerita bukan buat Anda. Eee, ini buat yang resonate saja, yang cocok ceritanya dengan cerita saya. Karena ini masih ada urusannya dengan kecelakaan anak saya. Jadi saya ini kan ngejar, ini siapa yang bertanggung jawab atas kecelakaan ini gitu loh. Kenapa saya kecolongan dan kenapa kabur semua. Nah, saya menggali lagi tadi malam. Jadi ini subuh-subuh saya buat ya. Karena saya habis nyari itu saya kelelahan tidur. Nah, ini saya pagi-pagi mumpung fresh, saya belum melakukan aktivitas, saya share. Jadi gini, baru terbuka lagi cerita bahwa ini ada pertengkaran antara anak saya dengan secara energi. Secara energi ini tidak pertengkaran secara mulut, tapi secara energi. Anak saya patah hati, bapaknya menikah lagi. Energinya jelek. Nggak ada dia ngomong, aku nggak setuju papa gini-gini. Nggak ada dia. Dia ikhlas, nerimo, legowo. Secara kelihatan di luar. Tapi di dalam hati dia sedih, patah hati. Gimana orang patah hati? Nah, akhirnya dia menghindar. Dia cari mamahnya, ya kan? Nah, di sini timbullah cerita Winawati dan Kadru. Istri pertama dan istri kedua. Energi mantan istri dan istri. Nah, ini ada hubungannya dengan Garuda Wisnu. Jadi eh, Winawati itu dan Kadru itu istri dari Resi Kiapa. Dari Resi Kiapa ada anak dua, dari Resi Kiapa dengan Winawati ada anak dua, Aruna dan Naga. Aruna dan saya sambil baca ya. Saya sambil baca karena saya nggak begitu uh, Garuda dan Aruna. Garuda itu kendaraannya Dewa Wisnu, GWK. Kenapa anak saya buletnya di sekitar Nusa Dua? Karena ada GWK. Jadi energinya dia itu energi leluhurnya dia. Begitu. Wisnu. Tunggangannya Wisnu, Garuda. Garuda bertengkar, anaknya
Anaknya Winawati bertengkar dengan anaknya Kadru. Anaknya istri pertama bertengkar dengan anaknya istri kedua. Anaknya mantan bertengkar dengan anaknya istri atau suami. Ini sesuaikan dengan cerita kalian. Ini ada pertengkaran antara anak. Ada pertengkaran antara anak. Jadi memperebutkan apa? Winawati diperbudak oleh Kadru, oleh istri pertama yang menginginkan segalanya buat dia sendiri. Ada anak atau tidak, antara istri pertama dan istri kedua, antara mantan istri dan istri, antara anaknya mantan istri dan anaknya istri, ini ada pertengkaran. Ada pertengkaran. Naga itu melindungi ibunya yang diperbudak, yang disia-siakan, yang dizolimi. Anak saya jatuh di naganya. Anak saya jatuh di garudanya. Ada energi Winawati di sana yang kemarin membuat anak saya kejengkang jatuh itu ada monyet merah. Anak dari Kadru. Kadru itu bentuknya raksasa. Bentuknya raksasa. Kadru itu istri pertama, bentuknya raksasa. Mantan suami saya itu juga kayak gitu modelnya, perangainya juga. Nah, ini loh yang menjadi pertengkaran gaib tanpa kita sadari. Ada pertengkaran gaib antara anak saya, dan istri baru bapaknya. Jadi saya kan orang pertama, tapi ada energi saya orang keduanya. Dia adalah orang pertamanya. Jadi ketukar posisi. Jadi orang pertamanya saya adalah zaman dahulu orang yang masuk belakangan gitu, diperistri setelah itu. Nah, karena yang terjadi perseteruan adalah Kadru dengan Winati. Nah, Anda yang terlibat kayak gini-gini nih, mundur. Yang menjadi penengah biarlah Tuhan. Mundur energinya, jangan mau dipukulin. Kamu sudah ambil bapak saya, ambil semuanya, harta benda semua, ambil. Saya tidak mau apapun, karena anak saya ada urusannya dengan harta Gonogini bapaknya. Jadi saya baru tahu, saya baru kebongkar. Jadi peristiwa kecelakaan ini membuka semua yang saya nggak tahu. Jadi ada urusan dengan harta Gonogini. Jadi harta Gonogini ini jatuh warisan. Ada kecemburuan. Jadi anak saya ini ketibanan warisan, ibarat kata gitu loh. Ketibanan warisan yang membuat nggak suka dari istrinya mantan suami sekarang gitu. Jadi ini ada urusannya dengan leluhur lagi. Pusing saya. Ternyata belum selesai. Saya selesai, anak saya dihajar. Oh, ya udah, penuntasan sampai di anak saya karena sudah terlanjur nular gitu. Jadi dampingi anak-anak Anda, dampingi leluhur Anda untuk selesai, leluhur selesai. Kalau zaman dahulu leluhurmu diinjak-injak kayak Putri Winati itu diinjak-injak oleh istri pertama. Sekarang tidak lagi, tidak boleh. No, kamu sudah ambil semuanya, silakan ambil. Ini saya tambahin berlian. Saya tambahin istana. Udah, sana. Jangan ganggu saya tidak akan minta apapun juga dari Anda, gitu. Karena yang nyerang anak saya ini anak-anaknya Kadru. Anaknya istri pertama, yang mana sekarang mantan suami bersama istri kedua. Jadi posisi ketukar, saya zaman dahulu adalah orang lainnya. Jadi waktu sebelum saya pisah dari mantan suami, ini juga saya kedatangan ini, saya sempat bertengkar karena
supply, ada semacam apa ya gitu loh, pokoknya minta-minta duit dari, mantan suami saya waktu itu masih jadi suami. Nah, saya kata-katain dia gitu. Jadi, eee, udah selesai, saya udah lepas, saya udah bebas, saya mau membayar karma saja kalau memang saya ada, tapi bayarnya nggak ke kamu, bayarnya ke Tuhan. Ini saya kasih, kalau memang saya salah, saya kasih berlian cahaya Tuhan, saya sempurnakan kesaktianmu gitu, dengan cahaya Tuhan, ya. Karena ini energinya pertengkaran, pertengkaran antara, eee eee, mantan dengan pacar. Kalau ada anak, anaknya mantan dengan anaknya suami atau anaknya istri, kayak gitu. Jadi energinya ini nyamber ke anak. Ada yang mantan kembali karena hamil, terus dia harus si pasanganmu harus, karena energi leluhur ya, eee, membantu untuk supaya anak ini punya bapak, kayak gitu. Kalaupun dia bukan yang menodai atau menghamili gitu. Jadi ada energi seperti itu, ada, ya. Jadi, damaikan diri kalian, selesaikan urusan leluhur. Kalau ada acara yang tidak dimengerti, "Ini kenapa sih mantan begini terus?" Ya mungkin zaman dahulu Anda tuh orang pertama, gitu loh, yang menjahati orang kedua, seperti Kadru menjahati Winata. Gitu. Jadi anak menghukum anak gitu loh. Jadi bertengkar antara Garuda dengan anak-anaknya si Kadru ini adalah naga gitu ya. Jadi damaikan diri kalian, mau kalian itu Kadrunya ya, yang jahat-jahat itu modelnya kayak raksasa yang kemaruk, apa ya, ngekepin ya, ngekepin uangnya suamimu, itu kadru itu. Udah lepasin aja, kalian jadi Winata. Kalian yang sibuk berderma cahaya, kalian sibuk yang menyayangi semua orang. Energimu ground-kan bumi. Sentuh bumi 7 lapis ke bawah, 7 lapis ke atas. Lindungi anak-anak kalian. Karena pertarungan ini belum selesai sampai Oktober, sampai sampai November ini, pertarungan ini. Jadi kalian harus waspada sampai November ya. Ini masuk bulan Cancer. Masuk bulan Cancer itu apa? Kalian soft di dalam tapi pakai cangkang baja yang tidak gampang ditembus musuh. Kalian mungkin apa ya, ibarat kata saya ini sudah terpuruk, menderita Bu Manik, saya masih dihajar juga, yaitu pakai cangkang cahaya, cangkang kepiting. Kita ambil energi Cancer. Kita boleh lembut tapi kita harus keras di luar. Jadi menjaga. Kenapa? Karena kita melindungi bagian sensitif dalam diri kita. Hati itu kan sensitif. Ya jangan sampai kalian dihajar. Jangan sampai kalian dihajar oleh energi Winata dan Kadru berantem masalah posisi. Nah, anak-anak ini mau membebaskan ibunya gitu loh. Jadi anak saya dihajar sama si Kadru gitu loh. Nah, kok ya kebetulan anak saya daerahnya daerah seputaran Jimbaran situ yang ada GWK, Garuda Wisnu Kencana. Nah, itu kan daerahnya para dewa lah ibarat kata gitu, ngumpul di situ semua. Paham ya? Jadi ground-kan energi kalian, selamatkan anak-anak kalian, lindungi, nggak usah ngegas, ngomongnya santai aja. Kalau mau rebutan harta biarin, rebutan mau mobilnya diambil, mau uangnya diambil, ikhlas lepas gitu. Kalau memang sudah ketahuan dicolong, dicuri gitu ya, lepaskan ampun, lepaskan ampun. Siapa tahu itu ada energi leluhur. Kayak anak saya dengan ibu tirinya gitu. Jadi ada perseteruan yang dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Dia sendiri nggak ngapa-ngapain, tapi energinya energi pembunuhan. Energinya energi membunuh, membunuh. Saya belum selesai mendamaikan Winata dan Kadru gitu. Karena Winatanya ngikut di saya, Kadrunya ngikut di mantan istrinya suami saya dan itu modelnya kayak raksasa begitu. Jadi yang egois, yang nongkrongin harta, yang takut hartanya diambil sama orang kedua itu Kadru.
Nah, kalau kalian energi istri-istri yang takut hartanya diambil sama orang kedua, kalian kadru. Energi kalian negatif. Apa yang kalian pegang pasti akan dilepas Tuhan dengan kasar. Saya ngomong dengan kasar. Kenapa? Karena energinya harus energi damai. Dan kalian kalau yang kayak Winata ditindas, mundur. Tegas. Badan kalian jadikan cangkang seperti kepiting. Melindungi hatimu, melindungi anak-anakmu, melindungi apa yang kalian punya. Menjauh dari energi pembayaran karma. Karena kadru udah waktunya membayar karma gitu. Kadru dan anak-anaknya waktunya membayar karma. Kalian jauh-jauh sama dari orang yang membayar karma. Oke, jadilah Winata kayak saya, mundur. Walaupun saya istri, suami ditongkrongin sama mantan istrinya karena ada urusan harta gono gini, lepasin. Kalian nggak butuh harta gono gini. Harta gini-gini aja dari Tuhan. Yang pasti-pasti yang dari Tuhan, ya. Nggak bakal dibawa mati itu mobil, motor, rumah itu nggak bakal dibawa mati. Mau buat anak juga jadi harta sengketa. Harta sengketa itu negatif. Baunya apa? Karma. Yang makan uang karma itu apa? Sakit perut. Hidupnya tidak akan bergelimang kebahagiaan. Percaya saya. Kenapa? Karena uang itu uang panas. Jadi uang panas. Mau dikasih ke anak cucu keturunan. Kasihan anak cucu yang kena harta warisan uang panas. Kasihan. Hidupnya akan penuh penyakit, kesedihan. Mending kayak saya nggak punya, tapi berbahagia gitu. Saya mau jadwalkan waktu berdua dengan anak saya minggu depan. Gitu. Pelihara kasih, pelihara damai. Menjauh dari orang-orang bayar karma. Ya, kalau kalian jadi kadru, tobat, sadar, lepasin semuanya, netralin harta-harta kalian dengan cara apa? Kasih pengampunan yang bukan yang jatahmu, ambilin jatahmu. Kalau ada harta sengketa dengan suami belum selesai, bagi yang rata, bagi yang rata, jangan egois. Kalau memang jatahmu dikasih rebutan terus kamu dikasih cuman 10%-nya dari harta suami, ikhlas. Tuhan, saya nggak ikhlas, tapi disuruh Bu Manik saya ikhlas. Jadi saya belajar ikhlas Tuhan, daripada uang ini jadi racun buat yang makan. Kasihan anak yang makan uang racun. Kalian sama dengan meracuni anak cucu kalian yang ketibanan harta warisan beracun ini. Tanah sengketa itu selalu beracun. Ya, jadilah Winata. Jangan jadi kadru. Ya, mau Anda itu istri pertama, istri kedua, mantan istri, jangan jadi kadru. Ya, jangan rebutan. Jangan rebutan harta yang nggak bisa dibawa mati. Racun itu. Ya, netralkan energi kalian. Oke, Manik di sini dari Mistik Mustika. Jadilah Winata. Sampai jumpa.